Yang ketiga, apa dasarnya penyembuhan dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun? Apakah rasul-rasul pernah melakukan? Bahkan Yesus pernah? Kalau kita melakukan apa saja itu memang kita harus mempunyai dasar, ya, harus mempunyai ada prinsip-prinsip ya yang kita harus ikuti. Dan sebagai orang Kristen, entah kita melakukan pelayanan apapun, itu dasarnya harus Alkitab. Maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai dasar Alkitabiah, itu pasti kita katakan salah. Itu pasti tidak Alkitabiah. Ya, misalnya tadi contoh misalnya dalam hal melakukan mujizat. Nah, kalau mujizat itu dikatakan setiap saat, setiap detik, setiap menit pasti terjadi, Tuhan Yesus pun tidak lakukan itu. Para nabi perjanjian lama pun tidak lakukan itu. Para rasul pun tidak. Jadi saya membahas dalam video saya yang kemarin bahwa mujizat-mujizat dalam Alkitab itu kalau dibandingkan dengan poin pengajaran, ya, nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama dan pengajaran-pengajaran dalam perjanjian baru, maka pembicaraan tentang mujizat itu minor sekali, sangat-sangat terpencil seperti itu. Jadi kalau dikatakan mujizat kapanpun bisa terjadi, ya, itu jelas bertentangan dengan kesaksian Alkitab. Pesan khusus untuk pendeta mengapul segala. Seringkali Anda mengkritik Pastor Andi Simon. Apa itu? Penyembuhan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, sepanjang tahun. Ini yang Bapak bisa saksikan, bahwa mereka datang tanpa kami undang. Mereka datang dengan kemauan mereka sendiri. Anda boleh mempunyai doktrin, tetapi jangan pernah memaksakan doktrin Anda kepada orang lain. Orang lain membutuhkan doa kesembuhan. Apakah salah? Juga kepada MYM. Kalau Anda memang pintar untuk mengajarkan, jangan cuma mengkritisi lewat medsos. Hadir di tempat ini, berikan mereka pemahaman. Kalau betul Anda merasa paling benar, tetapi kalau Anda cuma cuap-cuap, maaf, kami tidak perhitungkan Anda. Nah, sekarang ini saya akan menjawab. Adakah di dalam Alkitab disebutkan Yesus menyembuhkan tiap hari? Adakah di Alkitab disebutkan Petrus menyembuhkan tiap hari? Adakah di Alkitab disebutkan Paulus menyembuhkan tiap hari? Secara eksplisit memang tidak ada kata-kata demikian atau kalimat sebutan perkataan demikian. Tapi tidak terlalu bodoh lah kita ini, sekalipun tidak sehebat kedua hamba Tuhan yang luar biasa ini, yang mengaku pakar biblika dan pakar dogmatika. Saya mau sampaikan pada kesempatan ini, memahami Alkitab jangan dikerangkan, diberangus sedemikian rupa. Coba kita tunjukkan dalam Alkitab. Sekalipun tidak ada sebutan itu, ada makna yang tersirat di balik daripada apa yang tersurat itu. Sebagai contoh, saya akan tunjukkan kepada kita. Tunjukkan di Alkitab di mana Yesus dan para rasul menyembuhkan tiap hari. Yang pertama, pondasi yang harus kita mengerti, dengarkan baik. Secara khusus kepada kedua hamba Tuhan yang saya hormati ini. Pendeta Dr. Insil Mengapul Sagala MTH yang menjadi senior saya. Tapi kalau pendeta Muriwali yang Matalu bukan senior saya. Karena saya lebih tua dari dia. Itu bukan senior saya. Saya lebih tua. Tetapi tetap saya mengatakan pendeta Muriwali yang Matalu. Bukan, hai Muriwali. Bukan. Bukan seperti itu. Itu contoh tidak baik. Saya berharap pendeta Muriwali yang Matalu bertobat dalam konteks ini. Belajarlah bertutur kata yang baik. Mari kita mencerminkan di wajah kita ada kemuliaan Tuhan.
Jangan dengan penuh kemarahan, emosi meledak-ledak. Jangan seperti kebakaran jenggot juga kita ini. Menyikapi atau meresponi sesuatu. Mari tetap kita mengatur tutur kata kita. Ada etika sopan santun yang mana itu di awal semester 1 ketika kuliah dipelajari tentang etika. Yang pertama saya sampaikan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Saya tidak perlu membacakan lagi karena itu sudah sangat umum. Apalagi bagi para pakar ini sudah sangat tahu itu. Ada rupa-rupa karunia. Ada karunia untuk bernubuat. Ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ada karunia untuk menyembuhkan. Ada karunia mujizat. Ada karunia berbahasa roh. Menafsirkan bahasa roh dan lain sebagainya. Tapi saya mau sampaikan, semua karunia itu kepada tiap-tiap orang diberikan oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan, mengaruniakan karunia kepada tubuh Kristus, gereja Tuhan, pastor, penatua, pendeta, gembala. Kepada tiap-tiap orang, Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda-beda. Ada yang 1 karunia minimal. Ada yang 2 karunia, 3 karunia. Seperti Rasul Paulus punya karunia yang sangat banyak. Sekarang begini. Kalau tiap hari ada kesembuhan, dengan sebuah keyakinan dan pengertian mendasar bahwa karunia ini diberikan Roh Kudus, maka ketika terjadi kesembuhan tiap hari tanpa karunia Roh Kudus, tanpa pemberian Roh Kudus, maka seorang hamba Tuhan termasuk Pastor Andi Simon tidak berdaya sama sekali dari dirinya. Pastor Andi Simon berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa karunia Tuhan yang ada bersama dengan saya. Jadi Pastor Andi Simon memiliki keyakinan yang teguh tanpa ada keraguan di dalamnya. Karunia kesembuhan, karunia mujizat dengan ciri khas in Jesus name, dalam nama Yesus, yang beliau lakukan itu karunia pemberian Roh Kudus. Entah kapan Roh Kudus mau memakai beliau dan beliau taat melakukan, mengerjakannya. Dia lakukan bagiannya seperti firman Allah turut bekerja. Dia lakukan bagiannya. Maka Tuhan turut bekerja. Roh Kudusnya turut bekerja. Yesus turut berkarya. Terserah Roh Kudus. Mau kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, biarlah Roh Kudus yang mengerjakannya. Dan kita taat melakukan bagian kita. Seperti Markus 16 ayat 20. Maka para rasul itu pergilah memberitakan Injil. Dan Allah turut bekerja dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ketika mereka pergi melangkah, mereka pergi melayani, mereka pergi memberitakan Injil, mereka pergi mengabarkan kebenaran, mereka pergi menunjukkan kasih, maka di sana Allah turut bekerja dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dari sini pun sudah terlihat dengan sangat implisit, ketika kita lakukan bagian kita, Allah turut bekerja. Kapan kita melakukan bagian kita? Kapan saja, di mana saja, dalam situasi, kondisi apa saja. Karena firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat kedua, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya untuk melayani, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, memberitakan firman, dimanapun berada. Ketika kita pergi, Allah turut bekerja. Kapanpun. Apakah penyertaan Tuhan itu kadang-kadang kepada kita? Sewaktu-waktu begitu. Padahal Yesus berkata, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Kita disertai melalui kehadiran Roh Kudus. Kapan Roh Kudus menyertai kita? Yesus berkata, sebentar lagi aku akan pergi, tapi aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Parakletos,
pembela, penghibur roh kebenaran. Ia akan tinggal di dalam kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Kapan Roh Kudus menyertai kita? Selama-lamanya. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan suka untuk kita lakukan, maka dia menyertai. Dia menyatakan kemurahannya. Dia mendemonstrasikan karunia-Nya. Melalui siapa? Melalui kita yang mempercayainya, yang melakukannya, yang mengerjakannya. Di mana yang salah, di mana yang keliru. Coba kita buka hati pikiran kita, jangan terlalu cetek, terlalu miskin dan dangkal mengerti memahami firman. Yang kedua, dikatakan di dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Coba dari kalimat ini, coba dulu, jujur dulu kita mengerti, memahami. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Apakah di situ Yesus berkata, kadang-kadang hari Senin setiap bulan? Apakah begitu? Gak ada di situ penjelasan waktu. Pokoknya tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Saya punya pengertian pemahaman praktis sederhana saja. Menyertai orang percaya kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Yang penting kita menyadari kita tidak berdaya tanpa karunia Roh Kudus. Kita tidak berdaya tanpa kuasa Tuhan. Kita tidak berdaya kalau itu tujuannya untuk kepentingan sendiri, mencari kemuliaan sendiri. Tapi itu akan bekerja secara efektif, efisien, optimal, maksimal. Ketika sentralnya, tujuannya adalah memuliakan Tuhan dan mendemonstrasikan kuasa Tuhan, sehingga orang di dunia ini terbuka mata hati, mata rohaninya, bahwa Yesus masih sanggup melakukan keajaiban sampai pada saat ini. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Kapan? Apakah ada di situ petunjuk? Tidak ada, tapi kita dikasih Tuhan karunia dan hikmat menerjemahkan firman itu. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, sesuai dengan kehendak Roh Kudus yang memberikan karunia itu kepada kita. Masa hanya dengan demikian langsung mengambil sebuah konklusi, ini sesat, ini menyimpang, ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dan para rasul. Coba kita berpikir dengan jernih, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan untuk kita. Matius pasal 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dalam konteks ini, Yesus mengutus ke-12 rasul dan diperlengkapi dengan kuasa. Buktinya Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus berikan kepada murid-muridnya kuasa, otoritas untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saya mau bertanya kepada yang merasa diri pakar, pemonopoli kebenaran, merasa diri di luar alirannya, selalu dikritik, dan kritik, harus tunduk kepada aliran teologimu. Saya mau sampaikan, apakah firman ini berlaku hanya di zaman para rasul? Kalau itu iman dari kedua saudara kita, hamba Tuhan ini, ya silahkan. Tidak bisa dipaksa. Tapi kalau orang lain meyakini, mempercaya ayat ini masih tetap berlaku sampai sekarang, di mana yang salah? Kalau ini hanya berlaku di zaman itu, ya sudah. Berarti tidak perlu lagi sekarang ini. Apakah kuasa Yesus hanya terbatas di zaman 2000 tahun yang lalu? Apakah hanya berlaku dan berkuasa di zaman para rasul? Saya tidak punya pengalaman, pengertian, keyakinan, pemahaman seperti itu. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan.
kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kalau ini sudah dikatakan Yesus kepada murid-murid saat itu, maka saya yakin janji ini atau perintah ini adalah juga berlaku untuk saya, Pastor Andi Simon, untuk hamba-hamba Tuhan, pastor, pendeta, penatua, gembala, bahkan untuk tubuh Kristus, gereja Tuhan dimanapun berada. Apakah di sini dikatakan sembuhkanlah orang sakit pada saat-saat tertentu? Tidak boleh sekali setiap hari, tidak boleh tiap hari, tidak boleh tiap jam, tidak boleh tiap minggu, tidak boleh tiap bulan, sekali setahun aja. Apa begitu? Coba kita ini pakar-pakar teologi, ahli biblika, ahli dogmatika, tapi kok begitu mengartikan firman? Saya jadi mengambil kesimpulan, ternyata dalam hidup ini, bisa saja seseorang memiliki ilmu yang tinggi, tapi belum tentu iman yang berkualitas. Belum tentu iman yang tinggi juga. Bisa saja itu hanya semua terkait dengan mengerti tentang Tuhan, bukan mengalami Tuhan. Bisa saja orang itu hanya oidah, mengerti, mengetahui melalui konsep, teori, doktrin, ajaran, tapi tidak masuk ke dalam konteks gnosko atau gnosontai, mengalami Tuhan. Ada satu ayat berkata, 1 Korintus 8 ayat 3, tetapi barang siapa mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Dikenal oleh Allah artinya dicicipi, dinikmati oleh Allah. Apa yang dinikmati oleh Allah dari hidup kita? Ketaatan kita, syukur kita, kerendahan hati kita, penyerahan hidup kita, ketundukan kita kepada Tuhan. Setia mencintai, mengasihi Dia dengan melakukan segala kebenaran firman-Nya, yang tentunya kita belum sempurna, tapi terus dipulihkan, diubahkan, disempurnakan.